السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان على مر الزمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. عباد الرحمن، أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Amma ba'du, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji terkhusus untuk Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai detik ini. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan. Meskipun barangkali ada di antara saudara-saudara kita yang hari pada saat ini mengalami sedikit flu ringan, pilek dan lain sebagainya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk melanjutkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk kebaikan yang kita lakukan, segala bentuk kebajikan yang kita lakukan, tak lain dan tak bukan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya yang tadi itu. Begitu pula sebagai salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas dipilihnya kita sebagai salah satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memperbanyak selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-'ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna min 'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada seorang ulama yang bernama Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ada salah satu karya beliau yang sangat populer yang berjudul Sabilul Ibtikar wal I'tibar
bisa kita temukan di internet. Di dalam buku ini disebutkan bahwasanya ada 5 golongan manusia yang dikhawatirkan akhir hayatnya, berakhir kehidupannya di dunia ini berakhir dengan su'ul khatimah. Dengan kata lain, meninggalkan dunia ini di penghujung usianya melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu salah satu doa yang sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu kita haturkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa husnul khatimah, meninggal dalam keadaan melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dalam keadaan sesudah melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seumpama sudah melakukan umrah misalnya, pulang dari tanah suci, di perjalanan meninggal dunia. Itu juga termasuk husnul khatimah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Singkatnya, 5 golongan ini dalam buku tersebut dikatakan, yang pertama yang dikhawatirkan hidupnya akan berakhir su'ul khatimah, yaitu al-mutahawinu bis shalah, orang yang suka melalaikan salatnya. Jadi golongan yang pertama yang dikhawatirkan akan su'ul khatimah nantinya, orang yang suka melalaikan salatnya. Nampai sibuk cedek lalu pada sempajana, baru melakukan perjalanan Makassar, Bone Makassar, lalu pada sempajana, nampai Wampak Boti, lalu pada sempajana, waliyahzubillah, nampai malah secedek dengan sempajana. Masih mending barangkali masih bisa diterima secara akal sehat, tapi secara agama tidak bisa diterima. Orang yang sakit tidak sholat, ya mungkin karena sakit dia mulai kayak begitu. Tapi yang menjaga pasien kenapa tidak sholat? Khususnya bagi kita laki-laki, sejak kita balik sampai akhir hayat kita, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Prinsip ini berlaku bukan hanya kepada diri kita, tapi semestinya juga kita harus tanamkan kepada anak-anak kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan diri keluarga kalian dari api neraka. Salah satu yang bisa menjauhkan api neraka dari kita dan keluarga kita, yakni sholat fardu kita. Kalau sholat fardu kita tidak bisa kita jaga, kita lakukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, maka kata Nabi Muhammad SAW, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu min 'amalihi salatuhu, yang paling pertama pada penghisaban nanti yang ditanya, amalan yang paling pertama ditanya dari seorang hamba yaitu salatnya. Fa in saluhat, dan kalau sumpahnya menecek sumpahnya, faqad aflaha wa anjah, maka dia telah termasuk orang yang beruntung dan sukses.
Meskipun di dunia tidak sukses, tapi ketika di akhirat dia sukses, dia termasuk orang yang sukses. Wa in fasadat, kalau sholatnya tidak bagus, faqad khasira, faqad khaba wa khasir, maka dia termasuk orang yang celaka dan termasuk orang yang merugi. Dan ternyata yang paling menakutkan di dunia ini, saudara semuanya, bukanlah kemiskinan, bukanlah kebodohan yang paling kita takutkan di dunia ini, bukanlah karena kita sebagai bawahan terus-menerus tidak pernah jadi pimpinan, bukan itu yang paling kita takutkan. Tapi yang paling kita takutkan adalah ketika dalam hidup kita Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada kita bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, maka akan kami berikan petunjuk dari berbagai macam jalan. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang senantiasa melakukan kebajikan. Menyuruh anak-anak kita, menyuruh anak-anak didik kita, anak-anak biologis kita atau anak-anak didik kita, kalau kita sebagai dosen, sebagai guru, menyuruh mereka melaksanakan sholat, termasuk jihad dalam hal ini. Ketika kita menerapkan itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayahnya. Karena hidayah itu benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita seorang ustaz sehingga anak kita juga akan menjadi ustaz. Bukan karena kita orang baik sehingga anak kita akan menjadi baik, tapi semata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah lalaikan sholat jika kita ingin tidak termasuk 5 golongan yang dikhawatirkan su'ul khatimah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua yang dikhawatirkan akan berakhir su'ul khatimah. Di dalam buku itu dikatakan al-mudminu li syurbil khamri, orang yang suka meminum minuman keras. Orang yang suka meminum minuman keras termasuk orang yang dikhawatirkan hidupnya akan berakhir su'ul khatimah. Di dalam agama kita, minuman keras ini sudah jelas larangannya, dikenal dengan ummul khaba'is, induk dari segala dosa, yaitu orang yang suka melakukan, orang yang suka meminum minuman keras dan obat-obat terlarang lainnya. Kemudian yang ketiga, yang dikhawatirkan, orang yang dikhawatirkan hidupnya akan berakhir su'ul khatimah, barangkali ini banyak orang menganggapnya biasa, yaitu al-'aqul walidayhi, anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Dosa seorang hamba bisa jadi akan dilahirkan azabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Akan tetapi dosa seorang anak terhadap orang tuanya, apabila dia tidak segera meminta maaf kepada orang tuanya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak
segan akan memperlihatkan siksaannya sebelum anak tersebut meninggal dunia. Di antaranya su'ul khatimah. Kemudian yang keempat, golongan yang keempat yang dikhawatirkan hidupnya akan berakhir su'ul khatimah, yaitu yu'zil muslimin, orang yang suka menzalimi orang lain, orang yang suka mengambil hak orang lain, orang yang suka menyakiti orang lain. Padahal di dalam salah satu sabdanya Nabi kita Muhammad SAW sudah mengingatkan. Sewaktu itu Nabi bertanya kepada para sahabatnya dengan mengatakan, wahai sahabatku, tahukah kalian siapa yang termasuk orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirham wa la mata'. Yang termasuk bangkrut itu ya Rasulullah, yang tidak punya harta benda sama sekali. Kata Rasulullah, bukan itu yang termasuk orang bangkrut, wahai para sahabatku. Yang bangkrut itu nanti di akhirat, sewaktu hari penghisaban, orang-orang yang di dunia yang dulunya dia sudah hina, yang dulunya dia sudah fitnah dan lain sebagainya, akan datang meminta pahala darinya. Ketika pahala kebaikannya sudah habis, ditransfer kepada orang yang sudah dizalimi, dosa orang yang sudah dizalimi itu dikembalikan kepada orang yang menzaliminya semasa di dunia. Inilah orang yang termasuk orang yang bangkrut sebenarnya, waliyazbillah. Jangan pernah menzalimi orang lain, jangan pernah mengambil hak orang lain, karena itu termasuk perbuatan yang zalim yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lakukan itu. Kalau pernah lakukan itu, segera minta maaf kepada orang yang dizalimi sebelum pintu maaf itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, golongan terakhir yang dikhawatirkan hidupnya akan berakhir su'ul khatimah, yaitu orang yang menganggap biasa perbuatan dosa. Jangankan dosa kecil, dosa besar pun yang dilakukan dianggap biasa. Bagaimana salah satu bentuk orang yang menganggap biasa dosa yang dia lakukan, yaitu bangga. Dia bangga setelah melakukan perbuatan tersebut. Bagaimana bentuknya dia bangga? Semestinya semalam setelah dia melakukan dosa tersebut, Allah tutup aibnya. Namun sayangnya di siang hari dia ceritakan lagi kepada temannya, kepada kawannya, bahwasanya semalam dia sudah melakukan ini, dia sudah melakukan itu, dengan bangganya. Maka orang tersebut termasuk orang yang melakukan dosa besar, meskipun semestinya dilakukan itu adalah dosa kecil. Dan orang yang seperti ini dikhawatirkan akhir hayatnya, kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan akhir hayatnya akan berakhir su'ul khatimah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah 5 golongan orang di dunia ini yang dikhawatirkan hidupnya akan berakhir su'ul khatimah. Namun sebenarnya kalau yang pertama bisa kita jaga, yaitu sholat 5 waktu kita bisa kita jaga, maka janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, maka dengan engkau mendirikan salat itu, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dirimu dari segala bentuk perbuatan dosa, termasuk 4 perbuatan dosa setelah golongan yang pertama tadi.
Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga khutbah singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, memberikan taufiknya, memberikan inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjalankan seluruh perintah Allah